Halo sahabat Ilyas Wan, berjumpa kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Mari kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 26, Pov Noval. Ada seseorang yang akan menjelaskan. Tunggu sebentar lagi, dia sudah sampai. Jawab Kania santai, yang membuatku jadi semakin bingung. Sesaat kemudian datang seorang perempuan yang sangat aku kenali. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat kehadirannya. Mataku membulat sempurna. Sepertinya untuk sesaat aku tidak bisa bernafas dengan baik. Apakah rahasia yang selama ini aku tutupi dengan rapat akan terbongkar hari ini juga? Jujur aku belum siap. Aku belum siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Vivi, aku sangat gugup ketika melihat siapa yang datang. Bagaimana mungkin Kania mengenal Vivi? Jelas-jelas mereka beda kota. Tubuhku bergetar hebat ketika aku melihat Kania memandangku dengan senyuman sinis. Begitu juga dengan papa dan mamanya Kania. Mereka tersenyum seakan meremehkan aku. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhku terasa sulit untuk digerakkan. Lidahku keluh, padahal ingin sekali aku menanyakan dari mana mereka saling kenal. Aku mencubit tanganku sendiri, berharap ini hanya mimpi belaka. Tapi nyatanya, ini sungguhan. Detak jantungku seolah tak lagi berirama, karena sejak tadi rasanya jantung ini berhenti berdetak. Oksigen yang ada di sekitar sini juga bagaikan hilang. Aku sulit untuk bernafas. Apalagi ketika melihat senyum sinis Kania. Kenapa mas? Kok pucat? Minum teh dulu, biar hangat, ucap Kania yang seolah mengejekku. Tapi memang betul, sejak tadi rasanya tubuhku terasa sangat dingin. Vivi yang dari tadinya hanya berdiri mematung di depan kami semua, kini tetap saja masih berdiri sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya sedikit sembab, mungkin dia banyak menangis atau tertekan. Sama sepertiku, tertekan menghadapi keluarga barbar seperti keluarga Kania. Untung saja Bang Ruli tidak ada di rumah, jika tidak sudah habis aku dihajar. Tapi dari mana mereka semua mengenal Vivi? Apakah Kania dan keluarganya sudah tahu semua kebohonganku selama ini? Pikiranku terus saja berperang di dalam sana, memikirkan jawaban dari semua pertanyaan. Kamu kenal dia, Noval? Tanya mamanya Kania padaku. Dengan susah payah aku telan air ludah yang terasa kering. Aku harus jawab apa? Kalau aku jawab tidak kenal, Vivi bisa marah. Kalau aku jawab kenal, maka Kania yang akan marah. Jawab, jangan plonga-plongo kayak orang bodoh, maki mamanya Kania yang membuat amarahku keluar. Iya, saya memang kenal dia. Kenapa? Ada yang salah? Balasku kesal. Dari tadi aku merasa takut, tapi sekarang aku semakin marah dengan sikap mamanya Kania yang menurutku sangat semena-mena. Berani-beraninya dia meneriaki aku seperti tadi, hilang harga diriku di depan Vivi dan Kania. Entah siapa dia yang berani memarahiku, ibu juga bukan. Orang lain yang terpaksa aku panggil mama karena aku menikah dengan anaknya. Kenapa? Kamu tanya kenapa, mas? Bertahun-tahun kamu bohongin aku, dasar laki-laki brengsek. Maki Kania lagi sambil bangun dan menyiram teh panas ke bahuku. Aduh, ampun, panas. Ringisku refleks bangun dan mengelap baju yang basah karena disiramkannya. Dada dan perutku terasa pedih, karena teh yang disiram oleh Kania masih panas. Mas, ya ampun, kamu nggak apa-apa? Tanya Vivi sambil membantuku mengelap baju dengan tisu yang disediakan di atas meja. Sejenak aku melupakan tatapan Kania yang semakin berapi-api. Sampai akhirnya suasana mendadak canggung karena Vivi begitu perhatian padaku. Menyadari itu, Vivi langsung mundur lagi ke tempat dia berdiri tadi. Aku membalas tatapan Kania. Aku tidak menyangka jika dia berani sekali mempermalukan aku seperti ini. Kamu udah gila kan ya? Aku ini suamimu, tolong hormati aku. Tegasku sambil menunjuk-nunjuk ke wajahnya. Rasanya ingin sekali aku menarik tangannya dan pulang ke rumah. Jangan pernah bentak anak saya, kamu nggak pantas, timpal mamanya Kania yang kini sudah berdiri di sampingku. Kenapa, Ma? Kenapa saya nggak pantas? Saya ini suaminya. Saya berhak melakukan apa saja atas Kania, termasuk mengajarinya sopan santun pada suami. Kilahku menantang.
Wajah mamanya Kania memerah ketika mendengarku mengatakan itu. Umpamanya saya sudah membelikannya dari mama, jadi seharusnya kalian tidak perlu ikut campur urusan rumah tangga kami, lanjutku berang. Plak! Rasa perih dan panas menjalar di seluruh wajah. Tamparan yang diberikan oleh Kania begitu keras. Untung saja aku dapat mengontrol diri. Jika tidak, aku bisa saja terhuyung ke belakang. Kamu berani nampar aku, Kania? Bentakku marah sambil memegang pipi yang masih terasa perih. Plak! Satu tamparan mendarat lagi pipi sebelah kanan. Nafasku memburu menatap Kania yang masih santai berdiri dengan senyum sinisnya. Kenapa, Mas? Kamu mau balas? Ayo balas. Setidaknya aku punya sedikit bukti pada polisi jika kamu bukanlah suami yang baik. Ancam Kania yang membuatku urung membalas tamparan Kania. Senyum sinis yang diberikan padaku semakin membuat darahku mendidih. Harga diriku semakin tercabik-cabik sekarang. Vivi berkali-kali menutup mulutnya dengan tangan. Mungkin dia tidak menyangka jika aku akan ditampar oleh istri sendiri. Sudah berkali-kali aku katakan, jangan pernah membentak mamaku. Dan satu lagi, Mas. Aku bukan barang yang bisa kamu beli, tegaskannya sambil menunjuk-nunjuk ke wajahku. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kania duduk. Mama sini, duduk dulu. Dan kamu silakan duduk juga, teriak papa menengahi pertengkaran kami. Akhirnya kami semua memilih duduk. Masalah ini memang harus diselesaikan dengan cepat. Noval, tolong jelaskan pada kami semua, ada hubungan apa kamu dengan wanita ini? Ucap papanya Kania padaku. Lebih baik aku jujur saja. Sudah kepalang basah, sekalian mandi. Aku dan Vivi sudah lama saling mengenal, Pak. Tapi sekarang kami sudah punya pasangan masing-masing. Dia juga sudah punya suami, jawabku. Berhubungan sampai sekarang? Tanya papa lagi sambil dengan menatapku tajam. Masih, Pak. Tapi ya cuma sebatas teman, jawabku bohong. Sebenarnya aku ingin jujur, tapi aku sangat takut kehilangan Kania. Teman kok ngamar, gumam Kania pelan namun masih bisa kami dengar. Jantungku kembali berdetak tidak karuan mendengar ejekan Kania. Kamu jangan asal tuduh kalau tidak ada bukti, ucapku kesal. Aku memang tidak punya bukti, Mas. Tapi gundikmu itu sudah jujur pada kami semua. Balas Kania lagi yang membuatku refleks melihat ke arah Vivi. Namun dia hanya menunduk dalam tidak berani melihatku. Jangan heran, Mas. Orang banyak uang seperti kami ya gini, bisa melakukan apapun yang kami mau. Tidak harus menggadaikan sesuatu hanya untuk memenuhi keinginannya, ejek Kania lagi. Aku tahu kemana maksud dan tujuan barusan. Dia mengejek aku dan ibu. Memenuhi keinginan Siska untuk menikah ala princess, tapi uang dari hasil menggadai rumah. Sombong sekali kamu, Kania, lirikku dengan nada naik turun. Dia sudah sangat keterlaluan sekarang, sama sekali tidak menghargai aku sebagai suaminya. Harus, punya uang kok, balas Kania lagi sambil menyunggingkan senyum sinisnya. Karena sekarang kamu sudah punya wanita lain, aku akan mengajukan gugatan cerai, Mas, agar kamu sama wanita ini bisa saling memiliki. Ucapnya yang membuatku terperangah tidak percaya. Kamu jangan macam-macam, Kania. Aku tidak ingin cerai dari kamu, balasku syok. Aku juga tidak mungkin bersama dengan Mas Noval. Aku sudah punya suami, sahut Vivi lagi yang semakin membuatku syok. Dia juga menolakku mentah-mentah. Terserah, mau kalian bersama atau tidak, itu bukan urusanku, balaskannya lagi pongah. Nggak bisa, kamu nggak bisa semudah itu menggugatku ke pengadilan, tanggahku kesal. Kenapa tidak, Mas? Jelas-jelas rumah tangga kita sudah tidak sehat. Bukan hanya sikap kamu yang pelit dan perhitungan dengan keluargaku. Tapi kamu juga sudah berani bermain perempuan, ucap Kania masih dengan nada santai. Enggak, sampai kapanpun aku tidak akan bisa ceraikan kamu, Kania. Kamu dengar sendiri kan, kalau Vivi sudah punya suami sendiri, balasku berusaha membujukkannya. Suruh dia cerai juga sama suaminya, jadi cinta kalian yang lama bisa bersemi kembali, balas Kania lagi. Nggak bisa, aku nggak bisa ninggalin anak-anakku dan Mas Ilham, tanggah Vivi cepat. Jika Kania mau bercerai dariku, dan Vivi juga tidak mau melepaskan suaminya, itu artinya tidak ada yang menginginkan aku. Tidak bisa, aku tidak boleh diabaikan seperti ini.